pola strawberry parents itu sudah terjadi. Polanya kan memanjakan, kemudian selalu ingin memenuhi apa yang anak inginkan. Strawberry parent ini kan identik dengan pola asuh yang permisif. Orang tua itu kehadirannya lebih besar dan tidak boleh digantikan dengan teknologi. Apakah Anda pernah mendengar istilah strawberry generation? Istilah ini mengacu pada sebuah generasi yang lahir setelah tahun 1990-an. Digambarkan seperti buah stroberi. Dia cantik, unik, namun dalamnya rapuh, manja, dan egois. Apakah generasi stroberi sama dengan generasi yang sekarang, Gen Z? Generasi yang lahir setelah tahun 1997. Menurut survei Resume Builder pada April 2023, 74% manajer dan pemimpin perusahaan di Amerika Serikat mengatakan bahwa Gen Z adalah generasi yang paling sulit diajak bekerja sama. Dari 74% manajer dan pemimpin perusahaan tadi, 20% diantaranya pernah memecat seorang karyawan Gen Z dalam waktu seminggu setelah karyawan tersebut mulai bekerja. 27% dalam waktu sebulan. Alasan utamanya karena kurangnya motivasi, kurangnya usaha, serta mudah tersinggung. Tentu kita tidak bisa hanya menyalahkan generasi anak. Karena jelas yang besarkan generasi strawberry adalah orang tuanya. Nah, ini yang disebut strawberry parents. Strawberry parents adalah orang tua yang menerapkan pola asuh di mana mereka melayani semua keinginan anak namun enggan untuk menerapkan hukuman. Uang dan materi seringkali menjadi pengganti kehadiran orang tua. Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Renald Kasali mengungkapkan fenomena strawberry parents. Strawberry generations, ini adalah topik yang mulai banyak dibicarakan, tetapi kita sering lupa bahwa di balik strawberry generation juga ada yang disebut sebagai strawberry parents. Saya ingin mengingatkan apa yang dikatakan oleh Frederick Douglass, seorang pejuang sosial yang pernah mengatakan lebih mudah membangun strong children daripada kita memperbaiki apa yang disebut sebagai broken man, manusia yang sudah kadung rusak. Dan kita menyaksikan strawberry adalah sebuah generasi yang tentu saja bukan generasi yang bisa kita andalkan di masa depan. Jadi orang tua seperti ini seringkali cepat-cepat ingin mengambil masalah sepele yang dihadapi anaknya. Misalnya saja mengerjakan PR, itu orang tua yang kerjakan. Ketika anak harus remedial, ya orang tua juga cari orang yang bisa bantunya. Kemudian ketika kuliah, ya nyogok. Satu lagi, ada sebuah quotes yang menarik dari Frank Sonnenberg, seorang penulis. Dia mengatakan no kepada anakmu di saat yang tepat adalah juga merupakan sebuah bentuk cinta. Kalau kita bisa mengajarkan cara keluar dari strawberry parenting ini, maka ini adalah cara yang tepat membangun bangsa yang kuat. Iya, apakah dalam keluarga Anda sedang terjadi fenomena strawberry parenting? Untuk membahas hal ini lebih lanjut sudah bergabung bersama dengan kita Ibu Krishna Dewi Maharti. Beliau adalah seorang konselor keluarga, melayani di Family First Indonesia serta penulis buku Menjadi Seorang Ibu. Namun sebelumnya, jika Anda merasa diberkati dengan konten ini, saat ini langsung tekan tombol like, berikan juga komentar Anda di kolom komen dan bagikan video ini kepada kerabat dan juga sahabat Anda. Halo Ibu, selamat bergabung bersama dengan kami. Bagaimana Ibu Ya, Krishna? halo. Ibu Krishna, strawberry Baik. parenting berarti ini satu hal yang bukan baru sepertinya di Indonesia. Ya,
sebetulnya kalau istilah strawberry parents itu kan muncul sekitar tahun 2001 gitu ya. Jadi tentunya itu kalau awalnya itu yang menciptakan istilah ini adalah dari Australia National University. Jadi kemudian sekarang sudah sampai di Indonesia, semakin bertambahnya tahun dari 2001 itu semakin marak ya, semakin dahsyat istilah ini sudah mulai familiar di Indonesia. Artinya Strawberry parents, strawberry generation, ya. ya artinya strawberry parents ini di Indonesia sudah menjadi hal lumrah begitu Bu? Ya, sebetulnya ini menjadi hal yang lumrah setelah istilah ini muncul belakangan ini ya, artinya tahun-tahun setelah 2001. Mungkin kalau ditanya apakah dulu pernah ada gitu ya, dulu istilah ini kan belum muncul, tetapi pola strawberry parents itu sudah terjadi. Polanya kan memanjakan, kemudian selalu ingin memenuhi apa yang anak inginkan, kemudian nggak mau konflik, kadangkala juga ya karena kesibukan zaman now ya, orang tua zaman now banyak sibuk, kemudian menggantikan kompensasinya dengan uang. Ya, ini pola-pola ini sangat kentara di saat ini, apalagi dengan kemajuan gadget yang luar biasa, teknologi. Kalau dulu kan masih minim, tetapi polanya sudah ada dulu memanjakan itu. Makanya kadang-kala itu kan anaknya orang kaya, tapi SD aja nggak lulus, soalnya orang tuanya memanjain sih. Masalah atau istilah strawberry parent ini kan identik dengan pola asuh yang permisif, yang memanjakan. Iya. Begitu. Apakah tapi ini kan mirip juga dengan ketika setiap orang tua kan bawaannya pengen bantu anak-anak mereka kan Bu? Ya. Ya. Bagaimana lalu? Membantu sih hal yang baik. Ya silakan Bu. Membantu hal yang baik ya, membantu orang tua mana sih yang nggak pengen membantu anak, tetapi membantu yang berlebihan sampai kemudian tanda kutip ya mengkerdilkan anak. Anak harusnya bisa, tapi kita ambil alih. Kita terlalu overprotective, kita terlalu ingin terlibat. Nah ini yang keliru. Membantu boleh sepanjang itu hal yang wajar. Tetapi kalau kemudian kita mau ambil alih hal-hal pekerjaan anak kita, kemudian lakukan, misalnya bawa tas, sini mama bawain gitu ya. Padahal dia sebetulnya bisa bawa. Kemudian ada PR, sini mama kerjain. Nah ini kan yang seperti ini yang mengkerdilkan anak. Padahal pendidikan anak itu adalah yang terpenting membuat anak mandiri. Nah ini nanti anak tidak mandiri kalau orang tua terlalu banyak membantu. Mungkin karena orang tua ingin supaya anaknya tuh kalau mengerjakan PR ya hasilnya bagus. Terus kalau membuat kerajinan tangan rapi, karena orang tuanya tahu nih anak saya kalau bikin ini berantakan banget, ini disuruhnya apa jadinya apa, jadi udahlah sini saya aja yang bikinin gitu. Apakah itu sebuah hal yang harus dihindari Bu maksudnya? Ya itu kan orang tua inginnya kan hasil kerjanya anak baik, tapi itu hasil kerja Anda sebagai orang tua. Ya berarti kan Anda ikut tipu-tipu nih, itu bukan anak. Lebih baik apapun hasilnya itu dari anak kita hargai. Iya, ya. Saya setuju. Jadi orang tua harus memberikan kepercayaan ya untuk anak berkreativitas sesuai dengan apa yang memang standarnya dia bisa, dia mampu. Artinya kalau masih ada kekurangan, bukan kita kemudian ambil alih mengerjakan, tapi kita bimbing, kita latih, ya kita motivasi. Itu yang harusnya orang tua lakukan supaya tidak menciptakan strawberry generation. Karena strawberry generation ini tercipta oleh itu tadi. Strawberry parents ini. Betul, strawberry parents. Oke, sekarang kita beralih kepada istilah fenomena strawberry parents akibat kemajuan teknologi. Seberapa besar peranan kemajuan teknologi dalam fenomena strawberry parents ini, Bu? Ini kita melangkah di luar dari konteks orang tua tuh maunya tuh anaknya hasilnya bagus. Ya pasti pengaruhnya teknologi ini sangat besar lah. Kalau orang tua yang zaman now atau orang tua saat ini ya, banyak juga yang kecanduan gadget, kemudian nggak mau direpotin oleh anaknya, apa-apa, kemudian anak dipersilahkan, yang penting dia juga tetap dengan teknologinya, dengan sosialitanya gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan, aku nggak mau ya Ma,
makan sekarang, yes nanti nggak apa-apa. Aku nggak mau ngerjain PR lah, perutku sakit. Oh, nggak apa-apa ya. Padahal karena kita sendiri terlalu kecanduan gadget, ya, cari follower, janji sana janji sini. Atau anaknya memang juga dibiarkan, sudahlah daripada nanti aku konflik, toh aku juga bekerja nih sebagai orang tua ngomong nih, ya, strawberry parents-nya ngomong nih, parents strawberry-nya, saya pulang terlalu larut malam, berangkat pagi-pagi, nggak punya waktu buat anak. Biar deh anak senang dengan gadgetnya, kita nggak memberikan aturan, nggak membatasi, supaya nggak konflik dengan anak, supaya anak tetap sayang sama kita. Nah ini kan pengaruhnya luar biasa, menjadikan teknologi bisa menjadi pemisah antara kehadiran orang tua di dalam kehidupan anak-anak. Harusnya kan tetap orang tua itu kehadirannya lebih besar dan tidak boleh digantikan dengan teknologi. Tapi akibat teknologi yang begitu luar biasa, kita nggak bisa nyalahkan teknologi ya. Cuma karena kita nggak memberikan aturan, disiplin pada anak, ini teknologi mempengaruhi generasi saat ini. Oke, mungkin ada orang tua di sana sekarang sedang mengintrospeksi, wah kok kayaknya ciri-ciri ada pada saya nih ceritanya. Yang satu, berarti saya tidak boleh langsung mengambil alih masalah anak. Dua, terlalu sayang lalu mengambil alih tugas mereka juga nggak boleh. Tapi saya juga nggak bisa menggunakan gadget atau teknologi sebagai mediasi untuk menghindari konflik. Lalu sebagai orang tua, apa yang harus saya lakukan saat ini jikalau sudah dalam istilah katanya sudah terlanjur nih begini? Apa yang harus dibenahi, Bu? Ya, pastinya orang tua kalau sudah introspeksi ya, wah aku kok ternyata melakukan hal-hal yang seperti yang tadi dijelaskan ya, aku ini tergolong ya strawberry parents gitu ya. Berarti kita setelah introspeksi diri ya harus menyadari dong kesalahan kita. Kalau sudah sadar jangan diulang lagi. Minta maaf gitu ya, bahwa mungkin selama ini pola asuh mama itu keliru. Sekarang mama mau memberikan, misalnya itu mamanya yang sadar ya, ini kan bisa orang tua itu papa dan mama. Sekarang selaku orang tua saya mau memberikan kamu kepercayaan, mama nggak mau bantu-bantu lagi, tapi mama akan dukung kamu, mama akan mendoakan kamu, melatih kamu supaya bisa gitu ya. Jadi bukan mama lagi yang mengerjakan, bukan mama lagi yang ambil alih untuk setiap tugas kamu, untuk setiap persoalan kamu. Kadang-kadang kan anak punya persoalan-persoalan dengan temennya, dengan studinya, dengan apa yang jadi hobinya. Kita nggak boleh pasang badan, tetapi kamu pasti bisa. Ayo coba lagi, pasti kamu bisa. Begini loh caranya, coba kamu lakukan seperti ini loh. Nah kemudian kita lepas, kita memberi kepercayaan. Itu yang harus orang tua lakukan. Minta maaf kalau selama ini memang terlalu ambil alih atau terlalu ikut campur tangan. Tapi sekarang mama, papa mau memberikan kamu kepercayaan untuk bisa mandiri ya nak. Itu yang harus diungkapkan supaya anak juga siap mentalnya. Oke, orang tuanya sudah tidak menjadi strawberry parents. Lalu kemudian kepercayaan diberikan walaupun terkadang pasti harus butuh kebesaran jiwa dan hati ya ketika anak-anak kita nggak langsung deal the points kan pasti Bu, pasti kepentok-pentok juga gitu. Bagaimana jika sekeliling mereka ternyata ada yang menjadi faktor sosok strawberry parents, bisa kakeknya, neneknya, atau omnya, atau tantenya. Kita sebagai orang tua mereka, apa yang harus kita lakukan agar ini tidak menjadi keberlangsungan dengan orang yang berbeda gitu, Bu? Ya. Dalam keluarga itu sebetulnya yang paling utama kan adalah kita sebagai orang tua. Ya, kalau kita sudah dianugerahi Tuhan anak, kita yang punya otoritas mendidik sepenuhnya. Jadi orang-orang sekitar kita yang ikut terlibat, entah itu kakek nenek, oma, opa, bahkan mungkin tantenya, yuk kita komunikasikan bahwa kita yang menentukan aturan di dalam rumah ini untuk anak-anak kita. Misalnya kalau nanti anak pulang sekolah, jangan boleh langsung makan, biar cuci kaki, cuci tangan dulu biar bersih kuman-kumannya. Setelah makan mungkin nanti harus mempersiapkan untuk jadwal besok. Jangan boleh main game dulu, nonton TV dulu. Kalau kami begitu. Jadi kalau mau nonton TV atau bermain harus mempersiapkan jadwal untuk sekolah besok dulu. Kalau ada PR tugas harus dikerjakan. Nah ini silakan dikomunikasikan.
Oke. Termasuk aturan-aturan makan, jam tidur siang, misalnya Iya. anak-anak kita masih kecil ya, Iya. untuk kesehatan mereka jangan diajak main-main, jangan diizinkan main terus loh. Iya. Jangan diizinkan untuk misalnya minum es karena sedang pilek. Nah, itu dikomunikasikan. Oke. Yang penting sebetulnya dalam keluarga itu komunikasi. Komunikasi dengan hati yang tulus, saling menghormati, minimal ya itu yang harus dikerjakan lah yang paling mudah ya, sehingga ada saling pengertian dan apa Oke. yang menjadi tujuan keluarga atau orang tua bisa tercapai. Baik. Bu, tapi kan latar belakang di Indonesia ini kan plural. Kebudayaan latar belakang baik di sisi orang tua ayah, pihak pria maupun wanita kan berbeda-beda nih. Apa yang bisa menjadi satu patokan atau benang merah supaya di keterbatasan itu kita mampu memantau dan kita pun juga bisa melatih menjadi tidak menjadi strawberry parents gitu. Apa yang bisa dilakukan orang tua di luar sana? Ya, orang tua mesti menanamkan pola asuh yang demokratis. Strawberry generation itu kan masuk di pola asuh yang permisif, memanjakan. Ada 4 pola asuh. Memanjakan, otoriter yang hanya sepihak, marah-marah nuntut terus, masa bodoh, dan demokratis. Demokratis ini yang terbaik. Ada tuntutan, mama nggak mau loh kamu sekedar hanya hidup di dunia ini, gitu ya. Kamu mesti belajar, kamu mesti seperti ini. Tetapi cinta kasih, ini yang harus digarisbawahi. Cinta kasih itu juga harus dikedepankan ya, untuk memberikan kata-kata pujian, hebat kamu ya, bisa menyelesaikan PR dengan bagus. Sekalipun Kamu bisa PR-nya nggak selesai ya. Ya. Iya dong, iya kan? Kan itu tantangannya kan Bu, betul nggak? Karena kan kita juga, iya karena kan kadang-kadang kita juga harus bisa melihat seperti orang tua di luar sana juga kadang begini, saya bingung, saya nggak marah nanti anaknya nggak berubah, saya marah tapi anaknya nanti makin memberontak. Akhirnya ya udahlah, saya ambil alih. Jadi sebenarnya ada begitu banyak excuse. Nah, di akhir ini karena waktu kita terbatas, apa yang bisa Ibu sampaikan dari apa yang saya sampaikan mewakili setiap orang tua di luar sana yang sampai saat ini masih bergelut. Mereka juga tidak mau menjadi strawberry parents untuk anak-anak mereka. Buat kesepakatan dengan anak gitu ya, tetap harus ada aturan. Anak itu untuk bisa mandiri dan kemudian tahu tanggung jawab, beretika, bermoral yang baik, harus ada aturan. Tetapkan aturan dalam keluarga Anda, tetapkan disiplin yang penuh dengan cinta. Jadi tidak disiplin saja, tetapi diimbangi dengan cinta. Yani saya anak-anak Anda akan menjadi anak yang mandiri, yang tahu tanggung jawabnya dan juga beretika. Saya pikir ini yang orang tua harus lakukan di dalam mendampingi putra-putrinya di era yang digital atau kemajuan teknologi yang cukup pesat ini. Iya, terima kasih ya Ibu Krisna Dewi untuk statementnya. Kita berdoa para orang tua ini benar-benar menjadi iron parents ya, bukan strawberry parents. Supaya anak-anak kita juga anak-anak yang tangguh dan juga mantap untuk meraih masa depan. Tuhan Yesus memberkati Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ya. Ketika kita memberi kemudahan kepada anak di masa kecil, maka pada saat yang sama kita sedang memberinya kesulitan di masa depan. Mendidik anak dalam kebenaran firman Tuhan berarti mendidik dalam cinta kasih, namun tetap tegas. Amsal berkata, "Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati." Wow, firman Tuhan betul-betul clear sekali ya. Enggak tega di awal, Ya, harus tapi- tega demi masa depan Tapi mereka. akan lebih baik tentunya ya. Saya jadi keingat begini, Andi. Iya, Tadi kan Andi bilang Iron parents. Iron gitu. parents. Iya. Saya jadi kepikir gini, bagaimana di masa yang begitu sulit saat ini dalam arti seluruh pengaruh media membanjiri generasi sekarang dan bagaimana bisa menghasilkan iron kids, Iron generations ya. iron generation. Iya betul. Yang mereka tangguh, yang mereka kuat, yang mereka betul-betul tertanam di dalam firman. Itu jadi terpikir oleh saya karena saat-saat ini saya perhatikan tanpa peran orang tua yang betul-betul jadi iron parents, ya kan? Role model iron parents. Role model nggak akan mungkin menghasilkan anak-anak yang
punya Iron Generation. iya, Betul. yang punya karakter besi Iya, yang kuat yang ya. kuat, iya. Betul sekali. Apa yang terjadi ketika orang tua memilih untuk diam saat anaknya mengalami kebingungan gender? Mari kita saksikan kisah New Pirun Hapat berikut ini. I was born a boy, but I want to be a girl. It's always in the back of my mind, like, why? Is there something wrong with me? So I went to the doctor and I went to get my DNA test and my hormone test to see if there's something wrong with my hormones or if there's something wrong with my DNA. But the test came back and it's just, there's nothing wrong with me. My chromosome and my hormone is normal for the average teenage male. I was a bit disappointed because I really thought something in me was wrong. Thailand is like the spot for not only LGBT but also for sex change surgery. So for me, it's very easy to get the sex change. So when you get dressed up, do my hair, I would put makeup on to like get the validation from other people. And other people are like, oh, you look so pretty and all that stuff. It feels good for a moment, but it never lasts. I feel like I need more. I need more validation. I did not want to become a transgender woman. I want to be a natural woman. I thought that having the surgery would make me happy, would give me peace, but it did not. Deep down, that I suppressed was that no matter how hard I change to become a woman, right? At the end of the day, I cannot be a woman. Like a man cannot be a woman. Am I really doing the right thing? Am I really walking in the right path? I grew up in a Christian family, so I have a background in praying, and I pray to God. Is it really a sin, like being a transgender woman? If I don't repent, would I go to hell? These are like the real questions that I pray to God. And I seek Him for 3 months. I pray to Him for 3 months every day until I heard a voice that says, yes, it is a sin. And once I heard that voice, I knew it was God. I collapsed down to the floor. I felt sad. I want my male parts back. I cannot have biological children anymore. And I feel so stressed out. And I pray to God, like, just take my life. Just take my life. Like, I don't want to live anymore. It's just so hard. It's so hard. You know, God, it's so hard. I don't know how I could live my life like this. Like, being a man but not having male parts. But at that time, the truth of God reminded me that killing is sin. Taking your own life is a sin. God has filled my void, filled my emptiness ever since I was a child. Like, God has filled me up and has given me so much love. I want to thank you, Jesus. Thank you for adopting me into your family and letting me be your son. I just want to say to Heavenly Father that thank you for adopting me as your son. I'm no longer lost. I am no longer living in confusion, but His truth has set me free. I would prefer parents, important to tell your child if your child is struggling with confusion, to tell early on the truth of God, to teach the Word of God at a very young age.
not wait until your child, dressed as a woman to tell them the truth. Sometimes it's a bit too late. I think it's better to prevent than to solve the problem. It is a miracle from God. I never thought that I could change. I thought that I would end up a transgender woman all my life. But with God, all things are possible. Didiklah anak di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan dan kasih Allah yang dapat mengubah setiap kita. Jangan kita biarkan anak-anak mengalami kebimbangan dalam segala hal, termasuk gender mereka. Hari-hari ini sebagai orang tua, pasti bukanlah waktu yang mudah. Ada begitu banyak tantangan di depan kita. Dan tantangan itu bahkan banyak yang belum pernah kita ketahui. Tapi ada sebuah harapan di dalam Tuhan. Kitab Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi yang tidak engkau ketahui." Allah yang penuh dengan segala kebaikannya sedang membuka tangannya dan berkata, "Marilah kepadaku, aku Allah yang akan memberikan kepadamu jalan keluar." Sungguh hari ini saya mau berdoa buat semua orang tua. Engkau yang berbeban, engkau yang bilang seolah tidak ada jalan lagi. Dan engkau betul-betul dalam situasi yang sangat terpuruk. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia berjanji memegang tanganmu dan memberikan kepadamu jalan keluar. Saya mau berdoa untuk para orang tua. Mari kita sepakat dengan Andi berdoa untuk para orang tua yang dalam situasi sangat terdesak karena anak-anaknya dalam masalah. Bapak dan Ibu, kalau engkau adalah suami istri, boleh saya ajak Anda untuk bergandengan tangan. Mungkin engkau tidak punya jalan keluar mengatasi masalah anak-anakmu, tetapi Allah Bapa di surga punya jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat para orang tua yang sedang ada di persimpangan jalan, membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan untuk anak-anak mereka yang hidup dalam masa yang sulit ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, jalan keluar terbuka. Aku berdoa kekuatan dari Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai para orang tua saat ini. Terima damai sejahtera dari Tuhan, kekuatan yang baru, bahkan sukacita dari Allah sehingga engkau mampu mengatasi masalahmu. Dan terima mujizat Allah bahwa masalah keluargamu Tuhan bukakan jalan keluar. Bersama kita katakan amin. 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 Saat Anda merasa sesuatu di dalam diri Anda, itu adalah jamahan oleh Tuhan sendiri. Itulah saatnya Anda perlu terus tangkap perasaan itu, lalu kejar perasaan itu lagi, yaitu mengejar hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Anda tinggal hubungi layanan doa CBN, karena kami percaya sesuatu yang baik yang telah dimulai oleh Tuhan dalam hidup Anda akan Tuhan teruskan dan tuntaskan seperti Anda menyaksikan saat ini. Jadi kalau Anda hubungi juga saat ini, ada konselor-konselor kami yang menunggu di ujung telepon untuk mendoakan Anda sampai Anda terus mendapatkan jamahan Tuhan hari lepas hari. Karena kami juga rindu untuk mendapatkan dan mendengar kesaksian Anda. Andi, Ya, ini Bu. masih tentang anak. Masih tentang anak. Ya, dan kali ini kita mau menyaksikan kisah tentang seorang anak dari Jawa Tengah. Kesaksiannya menarik sekali loh. Iya. Iya, yaitu tentang dampak daripada School of Life. Apa sih School of Life? Sanggar Belajar CBN. Yang telah memberikan dampak kepada seorang anak yang sebelumnya
terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Wow. Yuk kita saksikan. Sejak kecil, Ricky sudah terjebak dalam lingkungan pergaulan yang buruk. Kalau dulu saya merokok, orang tua saya tidak tahu. Dan saya dulunya mengenal rokok dari teman saya. Kalau nggak saya ikut dengan mereka nanti dilecehkin, terus dipukulin. Nanti nggak ada temen. Saya disuruh megang rokok sama menyedot rokok itu sampai setengah umur 6 tahun. Ricky juga terjerumus dalam kenakalan yang lain bersama dengan teman-temannya. Waktu itu saya mencuri coklat dan terus saya itu hampir setiap hari mengambil coklat itu dengan teman-teman saya. Tak hanya membuat orang tuanya sedih dan kewalahan, kenakalan Ricky juga berdampak buruk pada nilai dan prestasinya di sekolah. Hingga pada suatu hari, Ricky diikutsertakan oleh orang tuanya bergabung di sebuah komunitas Sanggar Belajar School of Life GSJA Elroy Telogosari, Semarang, Jawa Tengah yang didukung oleh Cahaya Bagi Negeri. Di sana, Ricky mendapatkan bimbingan secara akademik dan juga belajar tentang karakter yang baik. Ricky mengaku ada satu materi yang kala itu mengena di hatinya. Kan saya jadi pendidikan karakter, Allah Maha Tahu. Kalau saya merokok itu orang tua tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Ricky mengatakan bahwa tekadnya untuk berubah juga diteguhkan oleh sebuah kisah yang ia tonton dari film animasi Superbook. Saya menonton film Superbook 10 Perintah Allah. Yang berkesan sekali itu perintah jangan mencuri. Saya berdoa jadi tidak mengulangi lagi. Dan saya ingin sekali berubah agar tidak mengulangi lagi merokok dan mencuri coklat di toko lagi. Hari demi hari, Ricky mulai menunjukkan perubahan yang baik dalam dirinya. Kini hidup Ricky sudah berubah. Ia juga berjanji untuk hidup lebih taat kepada Tuhan dan tidak akan mengulangi kenakalannya yang dulu. Saya mengucap syukur buat Sol yang sudah membantu anak saya. Nilai-nilainya bagus. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan. Anak saya sudah bisa keimanannya lebih baik daripada yang dulu. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru dan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mendukung School of Life. Dan terima kasih juga pada CBN. Tuhan Yesus memberkati. Melalui School of Life ada ribuan anak-anak di seluruh Indonesia yang hidupnya diubahkan. Bukan hanya secara akademis, tetapi anak-anak ini juga dimuridkan agar memiliki karakter yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya kami tidak bisa mengerjakan semua ini sendiri. Karena di Indonesia masih ada banyak sekali anak-anak yang perlu dimuridkan melalui School of Life. Untuk itu kami mengajak Anda bergandengan tangan bersama kami dalam mengerjakan proyek yang besar ini. Bagaimana caranya? Semudah Anda scan QR Code yang tertera di layar. Anda dapat berdonasi melalui e-wallet Anda atau bisa kunjungi donasi.jawaban.com. Di sana Anda akan diarahkan bagaimana menjadi mitra CBN dan bersama kita muridkan generasi anak. CBN Indonesia, Bu, memiliki sebuah event yang luar biasa. Ya, apa itu ya? Namanya Family Run 2024. Kan CBN mau anniversary. Oke, keberapa ya? Itu yang ke 25. Jadi kalau ini bisa menjadi satu event yang menarik dan super seru, pastinya Bapak Ibu juga harus ikut. Kalau Anda penasaran seperti apa acaranya, kita simak yuk informasi yang satu ini. Shalom keluarga sehat Indonesia. Mari berlari bersama ratusan keluarga di CBN Family Run 2024 pada tanggal 22 Juni 2024 di Plaza Utara, Gelora Bung Karno.
Dan jangan lewatkan kesempatan spesial untuk bermain bersama keluarga melalui game yang seru dan menyenangkan. Mari bersatu hati dan bersama-sama ciptakan momen yang indah dan tak terlupakan bersama keluarga Anda. Daftar sekarang di www.jawaban.com/cbnfamilyrun. Family Run. Catat tanggalnya, lalu 22 kemudian Juni bikin list siapa 2024. aja yang akan kita undang. Betul sekali. Iya. Aku mau mengajak teman-teman gereja, mau mengajak komunitasku, ya Ya, kan? Kapan lagi ini saat yang tepat untuk kita bisa berkumpul bersama. Ya. Tidak hanya keluarga tapi juga teman-teman saudara seiman. Kami mengajak Anda untuk mengunjungi website jawaban.com. Di sana Anda akan mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Mulai dari renungan saat teduh, berita-berita terbaru, hingga berbagai artikel rohani tentang keluarga, parenting, pernikahan, dan masih banyak lagi. Dan tentunya jangan lupa juga untuk bagikan video ini kepada setiap kerabat Anda. Juga tekan tombol like jika Anda menyukainya, serta subscribe YouTube channel kami Jawaban. Sebagai penutup, ada sebuah ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan itu. Saya Maria Kesmetan. Dan saya Andi Otniel, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.